Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tentang understanding English steps. Jadi, bagaimana sih langkah-langkahnya supaya memahami bagaimana belajar bahasa Inggris, atau bagaimana cara belajar bahasa Inggris, tahap-tahapnya itu seperti apa gitu ya. Nah, itu karena berawal dari sebenarnya saya studi saya nanya ke teman-teman, terus kemudian saya juga searching kenapa sih bisa bahasa Inggris tuh dikatakan susah gitu. Yang pertama itu ya susah aja gitu. Pokoknya susah gitu ya. Itu problem yang pertama. Susah, titik. Kemudian ada lagi problem yang kedua, yaitu sebenarnya banyak ya. Ini yang kedua, nggak tahu kosakata. Nah, biasanya ini teknis gitu ya. Nanti ya mungkin dalam pembelajaran kita bisa belajar, kalau mau belajar ya sebenarnya bisa sih. Nggak tahu tuh karena mungkin nggak belajar dan malas juga gitu. Nah, yang pertama susah, yang kedua nggak tahu kosakata, dan yang ketiga inilah yang akan kita bahas gitu ya. Ini saya berawal dari masalah ini, yaitu nggak tahu mau mulai dari mana gitu. Biasanya kalau kita pengen banget belajar bahasa Inggris, nah kemudian kita nggak tahu dari mana sih sebenarnya harus memulai belajarnya, itu dari mana gitu. Nah, kita akan ke depan akan membahas tentang bagaimana bahasa Inggris itu sebaiknya dimulai dari mana gitu ya. Oke. Ya. Nah, ada 7 langkah ya. Jadi 7 steps for understanding English gitu ya. Jadi yang pertama itu love the English, and then kedua start to learn ya. Jadi mulai untuk belajar, jadi cinta dulu ya. Terus kemudian mulai belajar, terus kemudian learning basic vocabulary gitu ya. Terus kemudian yang keempat learning daily activity ya. Kemudian yang kelima learning pronunciation, dan keenam itu action gitu ya. Mulai berbicara, mulai membaca, mulai mendengar, dan mulai menulis. Dan yang ketiga evaluasi dan improvement. Evaluasi dan terus menerus dibenahi gitu ya, kemampuan dan mengasah skill kita. Nah, itu dia 7 stepnya. Dan yang pertama itu mencintai bahasa Inggris, love English. Jadi kenapa sih kita harus mengawali dengan mencintai bahasa Inggris dulu? Ya biasanya gitu ya, kalau misalkan orang nih gitu ya, lawan jenis gitu ya, suka dengan seseorang, misalnya laki-laki suka dengan perempuan, biasanya apapun ya yang perempuan itu istilahnya sukai, yang perempuan itu kenakan gitu, misalkan bajunya senangnya warna merah, pakainya pakai pakai daster, pakai sweater gitu ya, sepatunya sepatu sneaker zaman dulu gitu ya. Ya istilahnya tahu tentang banyak hal orang yang kita cintai gitu. Itu ke orang gitu ya. Jadi love the subject gitu, maksudnya kalau kita mencintai seseorang pasti kita akan banyak kepo gitu ya, banyak mengetahui, dan semakin banyak tahu kita akan semakin interesting, tertarik, dan akhirnya mungkin kita akan menjalin relationship dengan seorang wanita tersebut atau seorang pria tersebut. Nah, makanya di awal kita berusaha gitu ya. Kalau nggak suka, kalau nggak cinta, bagaimana kita? Halo? Kalau tidak suka atau tidak, maaf ada gangguan tadi sebentar. Kalau tidak suka atau tidak menyukai, mungkin susah juga untuk kita lanjut ke tahap selanjutnya gitu ya. Jadi kamu harus suka dulu gitu ya. Minimal kamu interesting, tertarik gitu ya. Terus hubungan interesting harus curious, harus yang puncaknya itu ya love. Kita harus mencintai gitu. Bahasa Inggris itu yang tahap yang pertama. Nah, kemudian itu jangan cinta-cinta aja. Cinta juga harus dibuktikan ya. When you love someone, you should be take an action ya.
misalkan call her, call him, and then mulai membelikan sesuatu gitu ya, mulai istilahnya memberi perhatian gitu ya, mulai istilahnya kalau kemana-mana diantar gitu. Jadi kamu siap untuk namanya siap sedia gitu ya. Ya makanya siap untuk belajar. Jadi start to learn gitu. Tadi kalau udah mencintai, sekarang ini buktinya gitu. Silahkan dibuktikan dengan pencet tombol start gitu. Start to learn gitu. Kemudian setelah itu kita kan bingung startnya belajar dari mana nih, belajar apa nih gitu kan. Nah, belajarnya yaitu learning basic vocabulary ya. Jadi belajar tentang vocab basic gitu ya, kata-kata yang umum lah, bukan umum sih sebenarnya, base, yaitu basic itu ya yang biasa digunakan gitu ya. Jadi untuk awalan itu biasanya learning basic vocabulary. Jadi misalkan kita contohnya ada ini ya, contoh basic vocabulary itu kayak ini bahasa Indonesianya ya, makan, minum, melihat, berjalan, berlari ya, belajar, pergi. Jadi yang basic gitu ya, istilahnya bukan setiap hari juga, tapi emang basic aja. Makan itu kan memang basic, minum itu basic, kebutuhan umum kita gitu ya. Kita nggak mungkin hidup tanpa makan ya, tanpa minum. Kita punya mata, kita bisa melihat ya, kita punya kaki, kita bisa berjalan, berlari ya. Kita punya brain, punya mind ya, punya otak, kita belajar. Terus juga kita punya ongkos, punya duit banyak, mungkin kita bisa pergi gitu ya. Bisa melihat, bisa double melihat, bisa mendengar ya, bisa merasakan, mencuci, berbicara, tahu, bisa, dan etc dan lain-lain. Ya itu dia basic vocabulary ya. Makan misalkan dalam bahasa Inggris itu eat ya, minum itu drink, itu melihat see atau watch, kemudian berjalan walk ya, walk, kemudian berlari itu run, kemudian belajar learn gitu ya, atau study, pergi itu bisa go ya, bisa leave gitu ya. Kemudian ada ini sama aja, mendengar itu bisa hear gitu ya. Terus kemudian merasakan itu feel ya. Mencuci itu wash, berbicara itu talk atau speak ya. Tahu itu bukan tahu ya, tahu bulat ya, bukan, tapi tahu, mengetahui lah itu istilahnya. Know bisa itu can dan lain-lain banyak gitu ya. Itu aja basic dulu gitu ya, biar kita nanti ke tahap selanjutnya itu diapalin atau di remembering vocabulary, dan kemudian yang berkaitan dengan kehidupan kita gitu ya, yaitu learning daily activity. Kalau tadi basic vocabulary ya, jadi tadi mempelajari kata-katanya gitu ya, kosakatanya diperbanyak, tapi yang basic aja dulu gitu ya. Nah ini kemudian tahap selanjutnya itu yaitu learning daily activity. Apa sih learning daily activity? Yaitu belajar tentang aktivitas keseharian kita gitu. Misalnya itu, contoh mengantuk ya, kita tiap hari mengantuk, terus kemudian tiduran gitu. Terus setelah mengantuk tiduran. Ini sebenarnya dari misalkan kita malam sampai siang ini, mengantuk, tiduran, bangun tidur, sholat, mandi, gosok gigi, memakai baju, menyisir rambut, sarapan, makan siang, makan malam, mengaji, pergi ke masjid, sekolah, pasar, dapur, toilet gitu ya, bermain sama teman, buang sampah, menyapu halaman, membeli sesuatu, nonton televisi, olahraga, beli tempat wisata, dan lain-lain. Itu banyak sebenarnya, bukan cuma yang ada di daftar sini. Nah, misalkan contoh mengantuk gitu, I'm sleepy gitu ya, I am sleepy ya. Terus kemudian tidur gitu, I am sleep gitu ya, I am sleep. Terus bangun tidur, I woke up. Kemudian sholat gitu ya, I pray ya. Terus kemudian mandi, I take a bath gitu, take a bath. Kemudian gosok gigi, I brush my teeth ya. Kemudian memakai baju ya, banyak lah.
Ini bahasa Indonesianya dulu sengaja karena mungkin pengenalan dulu apa sih maksudnya daily activity. Ya ini daily activity, eh, kegiatan keseharian kita. Nah, setelah itu yang namanya apa? Right gitu ya. Begitu. Dan kemudian yang selanjutnya itu evaluation and improvement ya. Jadi kita mengevaluasi lah hasil belajar kita sampai mana gitu, dan kemudian kalau misalnya ada yang kurang-kurang gitu ya, kita bisa menutupi itu, belajar lagi gitu ya, terus mengembangkan diri lah gitu ya. Nah, itu dia ketujuh tahap ya. Semoga kita bisa cepat belajar, cepat melakukan aksi gitu ya. Jangan banyakkan mikir gitu ya. Wah, susah-susah ya. Kalau memang kamu memilih untuk susah ya silakan saja. Tapi menurut saya lebih baik kita memilih untuk bukan menggampangkan, tapi saya bisa lah gitu ya. Saya bisa mempelajarinya. Memang susah tapi lebih baik kita memilih untuk bisa gitu. Nah, kemudian kita bisa, let's do it. Ayo kita praktek ya. Ayo kita belajar ya. Supaya bisa cepat bisa, supaya jangan cuma omdo gitu ya, no action talk only gitu. Jadi jangan cuma ngomongnya aja, jadi kita harus mempraktekkan bagaimana caranya. Tadi udah dikasih tahu kan yang ketujuh itu ya. Mungkin itu saja ya, mudah-mudahan bermanfaat. Silakan dipraktekkan 7 step itu, 7 tahap itu. Silakan kalau memang ini kecepatan ininya ngomongnya, silakan di rewind gitu ya. Jangan lupa subscribe ya. Taufik Dipandu. Itu saja, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga cepat bisa.